Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas mengenai sistem reproduksi pria, proses pembentukan sperma. Di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM. Selamat menyimak materi yang saya bawakan tentang sistem reproduksi pada pria dan sperma. Nah, pertama yang ingin kita capai dalam hal pembelajaran kali ini yaitu eh, memahami pentingnya analisa sperma. Nah, mengenai analisa sperma nanti lihat di video saya yang lainnya. Yang kedua, mengetahui anatomi sistem reproduksi pria dan fungsinya dalam pembentukan semen dan sperma. Dan yang ketiga, mengetahui proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Jadi ada 3 ya goal atau tujuan yang akan kita capai. Kita mulai dari anatomi sistem reproduksi pria. Nah, pada sistem reproduksi pria ini ada testis, ya kan, jamaknya testes. Kemudian ada skrotum, kemudian ada penis. Jadi kalau melihat secara garis besar di sini seperti itu 3. Tapi kalau melihat gambar itu ada ejaculatory duct, jadi saluran ejakulasi, ada uretra, ada penis, ada testis, ada skrotum. Nah, skrotum itu adalah kantungnya ya yang berisi testis. Nah, kita lanjut. Nah, testis atau buah jakar ini terletak dalam skrotum. Di dalamnya terdapat pertama lobulus tubulus seminiferus, yang mana di situ ada sel Sertoli penghasil sperma. Sementara ada juga sel interstisial atau sel lidik. Sel lidik ini berada antara tubulus seminiferus ini penghasil testosteron. Jadi ada yang menghasilkan selnya, spermanya, dan satu menghasilkan testosteron yaitu hormonnya. Kita pindah ke kantung skrotum atau kantung buah jakar. Ini terdiri dari kulit, ya, bagian kulitnya kan. Kemudian tunika dartos, itu kerutan di buah jakar. Kemudian otot cremaster untuk menjaga posisi testis. Fungsinya menjaga suhu testis. Nah, pada gambar itu ada external view of scrotum, ya kan. Kemudian ada muscle layer, ini scrotum septumnya ada cremaster muscle, ada dartos muscle. Kemudian deep tissue yang bagian dalam jaringan dalamnya itu plexus of testicular vein, ductus deferens, spermatic cord, lalu testicular artery, anatomic nerve, kemudian lymphatic vessel dan testis dengan adanya di situ epididymis. Ini adalah sel epididymis. Kita pindah ke penis. Ini tersusun atas pertama 2 corpora cavernosa, ini yang untuk proses ereksi. Yang kedua 1 corpus spongiosum, ini adalah uretranya untuk yang uretra untuk keluar urin dan ejakulasi semen. Jadi pada prinsipnya ada 3 bagian di dalam alat reproduksi ini. Nah, kita bisa melihat di sini ada deep dorsal vein, ini ada pembuluhnya yang dorsalnya. Kemudian cavernosa artery, ini yang bagian dalamnya. Kemudian ada dorsal nerve lagi, lalu dorsal artery dan skin, bagian kulitnya. Kemudian yang paling bawah itu adalah uretranya. Nah, kemudian bagian tengah dari 2 tadi yang corpus cavernosa ini ada corpus cavernosanya kan, ya kan, corpus spongiosum ini yang untuk uretra. Nah, ini pada prinsipnya seperti ini. Kita pindah lagi lanjut ke genitalia internal. Yang pertama, bagian dalamnya yang paling dibahas adalah epididymis. Ini sel epididymis terdiri dari kaput, korpus, kauda. Ini fungsinya mematangkan dan menyimpan sperma yang dihasilkan dari testis. Jadi dia ini adalah fungsinya memberi makan ya. Jadi menyimpan dia. Mengantarkan sperma ke vas deferen atau ductus deferen. Nah, ini di sini testis ada epididymis dan vas atau ductus deferen. Jadi pada gambar itu ada vas ductus deferennya, testicular artery, pampiniform plexus, head of epididymis a soliter away from testis, ya kan itu. Kemudian body of epididymis. Jadi badan dari epididymis, kemudian efferent ductus, ya kan, ductulus. Kemudian ada septanya, yang septanya itu yang menjalar itu. Kemudian ada lobulus-lobulusnya dan ada tunica albugia.
Nah, kemudian yang paling bawah itu adalah tail of epididymis. Ini bagian yang ekornya ya, bagian yang menjorok ke bawah. Kemudian lanjut lagi kita teman-teman pindah ke yang kedua, vas deferens. Vas deferens ini fungsinya menghantarkan sperma matur atau matang ke uretra. Ini tempat menyalurkannya ya, vas deferens. Yang ketiga, vesica seminalis. Nah, vesica seminalis ini kantung yang melekat pada vas deferens. Ini merupakan produsen cairan semen yang paling banyak. Disinilah nanti cairannya yang memberi cairan bersama dengan selnya spermatozoa. Kemudian menghasilkan cairan kaya akan fruktosa untuk sumber energi sperma. Jadi fruktosa ini sumber glukosa, bukan sumber gula. Maksudnya bergula, gula jenis fruktosa yang untuk memelihara sperma supaya tetap hidup dan untuk menghasilkan energi untuk bergerak. Kemudian yang nomor selanjutnya nomor 4, ductus ejaculatorius. Ini ejaculatorius berarti ejakulasi ya. Terbentuk atas penyatuan vas deferens dengan vesica seminalis. Jadi yang nomor 2 dan nomor 3 itu bergabung, maka akan menjadi ductus ejaculatorius. Lanjut lagi kita, yang selanjutnya itu adalah prostat. Nah, ini pada gambar kita bisa melihat itu ada prostat ya. Nah, di sini prostat adalah kelenjar yang berada di bawah kandung kemih, di depan rektum. Kemudian bagian tengah prostat dilalui oleh uretra. Kemudian fungsinya menghasilkan cairan dari ejakulat yang memberikan nutrisi kepada sperma. Jadi ini yang memberi nutrisi ya. Kemudian yang nomor 5, kelenjar bulbo-uretral, kelenjar cover. Kalau bahasa lebih terkenalnya adalah cover ya. Terletak di samping uretra, di bawah kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan cairan jernih dan licin untuk lubrikasi uretra dan menetralisir keasaman asiditi di uretra karena urin. Nah, ini kelenjar cover ya. Nah, yang prostat itu kita bisa melihat itu di pada gambar itu prostatik uretra. Di situ ada uretra, prostat glandnya itu adalah kelenjar prostat. Oke, kita lanjut lagi 4 bagian cairan ejakulat semen. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar, ya kan? Nah, ini ada 4 bagian ya. Pertama, sekresi pre-ejakulasi dan bulbo-uretra glands. Ini yang pertama, ini yang fase 1 nanti. Yang kedua, cairan dari kelenjar prostat. Ini kelenjar yang utama. Yang ketiga, sperma dari vas deferens dan distal epididymis yang volumenya 5%. Yang keempat, cairan seminal vesicle. Nah, bagian 1, 2, dan 3 itu menyusun bagian 1 dari ejakulat. 30% dari total volume. Bagian 1 harus tertampung. Nah, penting selalu agar nanti homogenisasi semen sebelum pengambilan untuk pemeriksaan. Jadi ini penting supaya jangan terambil bagian yang tidak ada spermatozoanya atau tidak ada selnya, dihomogenkan karena memang dalam SOP itu penting masalah mengambil sampel yang homogen. Kita pindah ke spermatogenesis, pembentukan sperma. Nah, kita lihat di sini spermatogenesis itu dimulai dari ada spermatogenio AD kawan ya kan, bisa berulang kembali atau menjadi spermatogonio AP ya kan, spermatogonio B, spermatosita primario dan spermatosita sekundario. Ini bukan bahasanya bahasa mungkin bahasa Prancis atau Spanyol ini bahasanya. Ini pada prinsipnya dia pembentukan dari sperma yang primer kan menjadi yang sekunder. Nah, prosesnya ini ya kan ada 2, ada spermatogenesis, ada spermiogenesis, ya kan? Ada yang pembentukan sperma, pembelahan, ada yang pematangan. Nah, kita bisa melihat di sini ada Golgi fase dulu, kemudian Kep fase, kemudian axromal fase, lalu maturation fase. Jadi pada prinsipnya ada 4 tahapan ya. Dia membentuk dulu pembentukan Golgi fase, Kep fase, ya kan. Setelah dia membulat lalu akan membentuk lonjong, membentuk akrosomal fase. Akrosomal itu bagian kepalanya, bagian ujung pelindung kepalanya dari sperma. Lalu
pematangan, membentuk badan dan ekor untuk gerak nanti ya. Nah, kita pindah lagi. Ini ada spermatogonia A, spermatogonia B, spermatosit 1 kan 2, spermatid dan sperma. Ini proses tahapannya. Jadi tahapannya yang tahapan pertama 16 hari adalah proses mitosis. Jadi pembelahan ya. Ya belah sama ya, sama dia sepasang nanti belah pasang itu. Lalu nanti ada clonal expansion, dia membelah lagi yang dari A menjadi B, B membelah-belah. Nah, dari situ lalu lanjut ke meiosis 1. Nah, meiosis 1 ya kan? Tadi mitosis kan, meiosis 1 ini belah setengahnya. Dia menjadi kromosomnya setengahnya pada 24 hari, ya kan? Dilanjutkan spermatosit 2 yaitu meiosis 2 itu some hour beberapa jam kemudian. Ini jadi pada prinsipnya kita bagi dua. Nah, sampai di spermatosit 2 ini adalah spermatogenesis. Pembentukan spermanya membelah dulu, ya kan? Nah, ini terbagi dua, ada yang proses namanya clonal expansion, membelah-belah saja, ada yang maturation. Maturation ini adalah dari belah mitosis menjadi belah meiosis. Nah, setelah belah meiosis terjadi, dia akan mulai dari sepasang menjadi setengahnya. Nah, setengahnya ini nanti diperlukan dari sel telur. Jadi dari diploid jadi menjadi haploid dulu. Nah, jadi mitosis ini diploid, meiosis haploid setengahnya. Nah, lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu spermiogenesis. Spermiogenesis ini yang sel-selnya tadi yang sudah membelah mitosis meiosis, lalu dia akan bulat lonjong, memanjang, membentuk spermatid. Nah, spermatid selesai, maka akan menjadi sel sperma yang disebut dengan spermatozoa. Nah, ini adalah proses diferensiasi. Kita tahu dalam proses sel itu ada istilahnya apa namanya pembelahan, ya kan, pembelahan kan, kemudian ada maturasi, ada diferensiasi. Diferensiasi ini menjadi sel yang terakhir kalinya, yang sel yang paling fungsional. Nah, diferensiasi menjadi sebuah spermatozoa yang matang. Jadi durasinya ini 64 sampai 72 hari pembentukannya ya. 16, 24, kemudian sisanya 16 sampai 24 ini kan berarti kurang lebih 40 hari. 40 hari, lalu 20 hari proses pematangannya. Ya kan, pematangannya untuk diferensiasi di spermiogenesis. Kita lanjut lagi, ini spermatozoa pada prinsipnya itu terbagi menjadi 3. Ada head, ada midface, ada tail. Yaitu kalau di Indonesia kan, mulai yang pertama adalah kepala yang berikatan dengan telur untuk fertilisasi, proses pembuahan. Jadi di kepala ini ada bagian mukanya yang merupakan akrosom ya. Nah, kemudian itu di dalam kepala itu ada nukleus. Ya kan, dalam nukleus mengandung 23 kromosom. Setengahnya ya haploid karena dia tadi proses membelah meiosis. Nanti 23 ini mengambilnya nanti dari sel telur. Jadi nanti totalnya 46 atau 23 pasang. Ini masih satu pasang saja. Yang kedua leher ini tempat energi untuk motilitas, untuk energi di saat gerak, ini disinilah yang tempat pusat energinya. Kemudian yang ketiga ekor, ini adalah motilitas, geraknya maju. Nah, kita pindah ke analisa sperma. Nah, analisa sperma ini pada prinsipnya itu kita bisa melihat istilah-istilah, ada yang mengatakan itu adalah semen, ya kan? Ada yang mengatakan sperma, ada yang mengatakan mani. Jadi di sini tidak sama ya sebenarnya semen sperma. Karena kalau kita mengatakan, tapi ya itu tadi, semen itu secara keseluruhan terdiri dari sekretnya yang berisi sekret cairan plus spermatozoa. Nah, kalau spermatozoanya adalah selnya, ya kan. Tapi ya kalau
cuma kita mengatakan sperma ya kurang lebih sama saja sebenarnya, sama semen, sperma, mani. Tapi kalau kita mengatakan spermatozoa itu adalah selnya yang kita lihat di mikroskop misalnya. Nah, kita pindah melihat fungsi analisa sperma atau disingkat dengan AS. Dilakukan untuk melihat yang pertama, diagnosa sterilitas. Apakah dia memang steril atau mandul? Ya kan, dia tidak menghasilkan sama sekali. Yang kedua, diagnosa infertil. Infertil ini dia tidak mampu melakukan pembuahan, ya kan? Mandul bahasanya. Kalau steril ini tidak ada sama sekali, kalau infertil ini ada tapi tidak mampu. Yang ketiga, prognosis untuk infertil. Prognosis ini perjalanan penyakit, dia mengalami infertil. Prognosis untuk fertilitas, perjalanan dia untuk dalam hal proses fertilisasi, ya kan? Misalnya selanjutnya bagaimana dia pada saat kasus temuannya dia gangguan masalah reproduksi ini. Yang keempat, identifikasi pilihan terapi. Nanti ada yang namanya proses follow up. Nah, ini terapi bedah, terapi medis, terapi reproduksi berbantu. Nah, ini. Jadi di sini follow up nanti ya, follow up atas evaluasi pengobatan terhadap terapi yang dilakukan pada gangguan pada fertilitas dari sperma. Ya, ini. Jadi di sini perlu adanya screening test untuk membantu langsung manajemen terapinya pada seseorang yang gangguan sistem reproduksinya. Kita lanjut. AS adalah satu-satunya tes untuk kesuburan pria yang dapat memberikan informasi. Pertama yaitu produksi sperma, yang kedua potensi saluran reproduksi pria, yang ketiga fungsi kelenjar aksesoris reproduksi pria, dan fungsi ejakulat. Jadi ada 4 informasi yang didapat dari analisa sperma. Nah, kita pindah. Nah, WHO laboratorium manual. Jadi laboratorium manual WHO untuk uji spesimen manusia dan sperma cervical mucus interaksi. Jadi interaksi sperma pada cairan serviks. Ini ada 4th edition, edisi keempat. Ini mengenai pembahasan analisa semen menurut standar WHO. Jadi bahasa mereka lebih mengarah ke arah semen ketimbang sperma atau mani. Kalau bahasa Indonesianya itu. Nah, kita pindah semen analisis, sample collection. Jadi kalau bahasa kesehatannya adalah semen analisis. Jadi sesungguhnya adalah analisa sperma. Untuk hasil yang baik, semen harus dikumpulkan dengan syarat. Nah, ini syarat-syaratnya. Pertama, kontainernya untuk penyimpanan wadahnya itu harus steril dan tidak toksik bagi sperma. Tidak ada yang namanya membunuh atau mematikan sperma. Itu bahaya wadahnya karena akan mengurangi jumlah sperma. Yang kedua, pasien abstinensia 2-7 hari. Dia pantangan tidak mengeluarkan sperma selama 2-7 hari. Tapi ada literatur yang biasa saya dapat itu 3-4 hari. Jadi 3-4 hari. Kalau lebih terlalu tinggi, misalnya di atas dari itu, misalnya 7 hari ke atas, itu malah tidak representatif lagi. Kemudian pasien mencuci tangan sebelum melakukan masturbasi untuk pengeluaran sperma. Jadi masturbasi lah yang paling terbaik untuk pengeluaran sperma. Lalu yang keempat, tanpa menggunakan lubrikan. Jadi tidak usah menggunakan pelumas. Jadi kecuali sperm friendly lubrikan. Jadi lubrikan untuk yang tidak merusak sperma, ini boleh saja dipakai. Lalu harus disimpan 37 derajat Celcius sampai masa analisis. Idealnya dimulai setelah 30 menit dan harus sebelum sampai 60 menit. Jadi pengukurannya ini yang ideal sekali, segera. Sampelnya ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Jadi dikeluarkan kemudian segera dianalisa. Jadi setelah 30 menit. Mengapa? Karena perlu waktu 15 sampai dengan 20 menit itu adalah liquefaction setelah keluar. Jadi pencairan sperma, liquefaction oleh enzim-enzim sperma. Nah, setelah 20 menit atau 30 menit, idealnya
baru bisa dilakukan karena sudah homogen melalui proses liquefaction. Dan tidak boleh dari 60 menit karena mungkin geraknya nanti yang akan lemah dengan mungkin viabilitasnya juga menurun, nanti banyak yang mati. Oke, lanjut lagi, masuk kita ke semen analisis motility assessment error. Ini bagian yang pertama, yaitu pertama, definisi sudah diimplementasikan dengan benar. Nah, ini pertanyaannya, sudah diimplementasikan benar mengenai semen analisis. Kemudian yang kedua, staf sudah terlatih untuk klasifikasi progresi. Penting. Yang ketiga, kontrol kualitas internal. Ini kualitas internal ini dalam hal alat, kemudian reagensianya sudah benar dan tepat. Kemudian tata caranya mulai analitik pasca analitik, ini penting karena terkait dengan kecepatan memeriksa dan tepat waktunya memeriksa, dan reagen-reagennya memang sudah tepat. Misalnya reagen pengencernya natrium bikarbonat, apakah memang konsentrasi sudah tepat, atau juga untuk gelas-gelas alat ukurnya memang sudah bebas dari hal yang merusak, atau juga tadi botol penampungnya. Lalu bagaimana velocity atau progresi diperiksa? Nah, ini penting progresi diperiksanya. Lalu efek temperatur ini berpengaruh. 0% motil itu sama dengan minimal. Jadi persen progresi sama dengan slide. Persen refit itu very large. Nah, jadi di sini penting ya masalah motilitas. Karena berpengaruh dengan waktu analisanya yang segera mungkin setelah liquefaction. Yang kedua adalah temperatur juga penting. Temperatur penting, dan yang penting lagi tidak boleh ditaruh di suhu yang di atas dari 37 derajat Celcius atau di bawahnya, misalnya dalam kulkas. Ini akan mengganggu motilitas sehingga motilitasnya akan menurun agresif. Nah, ini penting ya, supaya teman-teman taruh saja di suhu ruang. Itu lebih bagus ketimbang di suhu kulkas atau di suhu yang lebih panas, misalnya di atas 37 derajat Celcius. Kemudian lanjut lagi kita motility assessment error yang bagian kedua, yaitu pertanyaannya jumlah sampel cukup. Nah, ini penting. Apakah cukup? Misalnya 4 ml, 3 ml, nah ini cukup. Tapi kalau misalnya setengah mililiter apakah cukup? Belum tentu cukup. Terlalu sedikit kan? Atau 1 ml. Yang kedua, jumlah sperma yang dihitung adekuat. Pas tidak sudah dihitung. Artinya adekuat ini apakah memang sudah homogen diambil dari sampelnya. Ternyata ngambilnya di bagian ujung atau di bagian yang pinggir atau bagian tengah, ternyata tidak mewakili. Ini penting ya, adekuat. Dan di kamar hitungnya penting juga sebaran dalam kamar hitung. Ternyata tidak merata sebaran kamar hitung. Misalnya di kamar hitung atas itu yang menyebar merata, di bawahnya ini terkumpul. Nah, ini penting juga teman-teman. Terutama juga masalah cairan pengencernya, natrium bikarbonat, atau mungkin tidak ada natrium bikarbonat, bisa menggunakan Aquades. Ini tujuannya adalah untuk mematikan spermanya tidak bergerak lagi pada saat dihitung. Ini penting ya. Yang ketiga, sperma yang dihitung berulang, apakah dilakukan pengulangan atau sekali saja? Karena mungkin dengan pengulangan bisa mengurangi kesalahan pada saat kita mengambil sampel yang pertama dengan pipet atau mikropipet. Nah, pada saat ngitung sperma atau geraknya, ya kan, menghitung yang lainnya kan, ini penghitungan ini. Nah, ini penting. Kemudian penghitungan dilakukan dengan benar. Apakah dilakukan dengan benar teman-teman? Artinya menghitungnya hanya satu kotak saja misalnya, atau menghitungnya dengan benar itu maksudnya tidak sudah bisa membedakan yang mana sel leukosit, yang mana sel eritrosit atau sel lainnya terhadap sel sperma. Jadi kita harus melihat yang memang khas sekali, ada bentuk kepalanya, kemudian ada bagian tengahnya kan, bagian tengahnya lalu ada ekornya. Itulah yang dihitung. Walaupun juga nanti ada yang tidak ada ekornya putus misalnya, itu tetap dihitung. Nah, lagi
External Quality Assurance itu pelaksanaan tes kemahiran staf. Jadi di sini penting juga karena setiap staf itu beda-beda dalam hal kemampuan keahliannya dalam melakukan uji semen analisis. Jadi ini penting juga, perlu dilakukan penjaminan kualitas dari tiap staf. Lalu yang terakhir adalah hasil tidak meyakinkan. Apakah meyakinkan atau tidak meyakinkan? Ini penting sekali teman-teman. Karena kita harus meyakinkan bahwa hasil ini memang benar sesuai dengan SOP kita bekerja dan sesuai sampel yang representatif sehingga menggambarkan hasil tadi sesuai dengan kondisi sebenarnya dari si pasien. Apakah dia mengalami gangguan sistem reproduksi dengan misalnya agiospermia misalnya, atau mungkin dia normal saja, atau mungkin yang lain misalnya gangguannya. Ini harus kita tepat sekali, memang harus meyakin bahwa hasilnya memang sudah sesuai. Kemudian lanjut lagi kita ke maksud adalah concentration assessment error. Nah, ini di semen analisis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jumlah sampel merepresentasikan ejakulat. Apakah benar? Nah, ini perlu dikoreksi. Yaitu apakah spermanya itu homogen, tercampur merata sudah. Artinya tadi begitu sudah dikeluarkan liquefaction, apakah kita aduk supaya homogen? Ini penting. Yang kedua, akurasi cairan sampel. Itu adalah misalnya viskositas, apakah memang akurat kita mengambil cairan sampelnya. Kemudian apakah dilakukan duplikasi sampel, pengerjaannya 2 kali. Nah, ini kan teknik pengambilan sampel, kita mengambil di ujung atas dengan ngambil ke tengah, itu akan berbeda mungkin hasilnya nanti. Yang kedua, akurasi dilusi, akurasi dalam hal pengenceran. Volume dari jumlah sampel dan pengencer memang apakah sudah sesuai, tepat tidak. Nah, ketepatannya mungkin berbeda-beda. Seperti ini, misalnya kita hitung jumlah sperma menggunakan pipet leukosit atau pipet eritrosit, ya kan? Itu mungkin bisa mengalami gangguan atau penurunan volume pada saat kita memipetnya, karena memang mengingat cukup banyak kesalahan di teknik penghitungan dengan menggunakan pipetoma ketimbang menggunakan mikropipet. Mikropipet jauh lebih teliti. Dengan mikropipet yang besar ya lo menggunakan blue tip untuk cairan pengencer, untuk spermanya menggunakan yellow tip atau white tip. Ini lebih bagus. Tapi sisi lain pipetoma tidak berubah, tidak mengalami perubahan volume. Artinya tetap seperti itu juga, kecuali ada pecah di ujungnya. Ini kelebihan pipetoma ketimbang mikropipet. Mikropipet kelemahannya apabila tidak dikalibrasi, dia tidak tepat. Misalnya tidak lagi 500 atau 501, 502 atau 498 atau 497. Ini yang volume yang besar kan? Atau volume yang kecil, 10 mikron menjadi 11 mikron, 12 mikron atau 8 mikron. Atau 20 mikron menjadi 21, 22, 23 atau 18 misalnya. Nah, ini kelemahan dari mikropipet, dia harus dikalibrasi. Sementara kalau pipetoma, asalkan bagus saja, tidak pecah pada ujungnya, dia tidak akan berubah. Nah, ini penting ya. Kemudian lagi penyimpanan atau airtight, adakah sperma yang tertinggal di vial? Nah, ini penting. Masalah teknik penyimpanannya ini. Kalau tertinggal berarti kan mungkin mempengaruhi homogenitas dalam pada saat pengenceran. Nah, pengenceran ini penting. Lalu persiapan kamar hitung. Nah, kamar hitung ini juga penting, yaitu desainnya bagaimana, apakah dia menggunakan yang brickland atau yang menggunakan yang terang. Jadi ada yang gelap, ada yang terang. Dengan berpengaruh untuk garis baginya dari perusahaan manufakturnya. Misalnya merek dari Marineville, Asisten atau merek lain, ini berpengaruh ya, penting dalam hal membeli kamar hitung dengan garis bagi yang memang jelas. Lalu kamar hitung diisi dengan benar, apakah diisi dengan benar, ini penting.
Kamar hitung yang diisi dengan benar, misalnya dengan menggunakan pipet tetes atau menggunakan yellow tip atau langsung menggunakan ujung pipet toma. Ini penting ya, 3 cara mengisi kamar hitung. Nah, jangan sampai seperti halnya dengan kita menghitung sel darah, kita teteskan kelebihan sampai keluar parit sebelah, ya kan, meluber kelebihan. Ini penting karena dengan meluber tadi malah risikonya sel yang akan kita hitung malah keluar dari area penghitungan, dari counting chamber. Oke, lanjut lagi, kita membahas mengenai semen analisis morfologi assessment error. Nah, di sini kita bisa melihat gambarnya ada variasi abnormal head shape. Jadi variasi bentuk dari normal, ya kan? Lalu ada small log head, kemudian ada juga tapering head. Jadi ada yang besar dan kecil ukuran kepalanya, akrosomnya. Ada juga yang bentuknya tap, ada yang lonjong. Ada juga foliform head. Jadi kepalanya itu firiform, bentuk fir seperti buah fir, ya kan? Variasinya. Lalu ada vacuolat head, ada vacuolanya, gelembung-gelembung vacuol. Lalu ada constrict, ada juga reduce akrosom, ada dense staining. Jadi ini adalah gangguan yang mana lehernya lebih besar atau akrosomnya yang kecil atau tidak kelihatan akrosomnya, amorphous form ini ya. Lalu ada asymmetric insertion. Nah, ini tidak simetri insersinya. Kemudian non insertile, jadi ekornya itu yang beda, itu bengkok, ya kan? Non insert kan, tidak masuk, tidak terbentuk dengan baik. Kemudian disted midface. Nah, ini ada yang ulir pada ekornya. Lalu thin midface. Nah, ini bagian yang tengahnya ini kecil sekali, hampir tidak terlihat. Lalu cytoplasmic droplet. Ada droplet sitoplasma yang masih menempel di bagian midface-nya di ekor. Atau ada juga coiled tail. Tailnya ini melingkar atau kusut bahasa istilahnya itu. Lalu duplikat tail, ekornya 2. Nah, kemudian ada juga conjoint form. Ini conjoint form ini dia tidak terlepas, dia berdua bersama-sama, masih bisa tidak terlepas pada saat proses pematangan. Harusnya dia ini masing-masing bebas satu-satu. Kemudian ada juga short tail, ekornya pendek. Ada juga terminal droplet. Jadi di ujung ekornya ini ada sejenis kayak droplet ya, droplet sitoplasma, sisa-sisa yang tidak lepas. Lalu ada hairpin tail. Ini hairpin ini seperti rambut, ya kan? Ekornya. Lalu ada bentel. Ini panjang namun tidak beraturan ya, bentuknya bengkok seperti itu. Nah, ini adalah morfologi assessment error yang mana tiap sperma ini beda-beda ya dalam hal wujudnya. Namun yang sebenarnya yang paling ideal itu paling banyak adalah yang bentuk normalnya kan di atas 75%. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan morfologi menggunakan pewarnaan polikromatik dengan lensa 100 kali objektif ya, menggunakan imersi. Ini kita bisa melihat nanti morfologinya. Nah, kira-kira itu saja teman-teman mengenai sistem reproduksi pria dan pembentukan sperma secara ringkas. Untuk uji analisis spermanya, analisa sperma itu bisa dilihat di video saya yang lainnya. Ada 3 jenis kalau di saya sholat beserta latihan soal-soal. Semoga teman-teman mendapatkan ilmunya dan mendapatkan manfaatnya. Nantikan video selanjutnya. Salam dunia perspermaan. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.